Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas etika profesi? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjut perkuliahan kita ini dengan membahas kontrak kerja. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah kerja udah pernah ngeliat ya bentuk kontrak kerja itu kayak gimana. Kenapa sih kontrak kerja ini dibutuhkan? Ini salah satu definisinya. Kontrak terbaik ya, terhebat di dunia ini tidak akan bisa menggantikan kepercayaan. Apapun kegiatan kita dalam bisnis maupun dalam sehari-hari, kita biasanya meletakkan kepercayaan itu dalam sebuah hubungan yang sukses ya. Jadi dasar dari kontrak kerja adalah kepercayaan. Definisinya, kerangka atau alat ukur yang mengatur hubungan. Nah, di dalam kontrak itu ada persetujuan, ditandatangani, kemudian dilaksanakan, dan merupakan wujud hak dan kewajiban, baik bentuknya benda, jasa terukur, maupun dan yang lain-lain ya. Di sana ada kesepakatan, kerelaan masing-masing pihak terkait. Kontrak kerja mengikat orang yang sedang bekerja, atau orang dengan organisasi, organisasi dengan organisasi, orang dengan masyarakat, orang dengan negara, dan lain-lain. Ini definisinya, dan secara garis besar, kalau kita ngomongin kontrak kerja antara dua pihak, di dalam kontrak kerja itu ada penawaran, penerimaan, dan pertimbangan. Nanti saya akan kasih contohnya ya, contoh kontrak kerja kayak gimana. Jenis-jenis kontrak kerja ada individu dengan individu, individu dengan organisasi, organisasi dengan organisasi, individu dengan masyarakat, individu dengan negara, negara dengan negara. Kontrak kerja, wujud kontrak kerja itu bisa tertulis maupun lisan, tapi akan lebih bagus kalau bentuknya tertulis, karena kalau lisan bisa lupa. Dalam kontrak bisnis maupun kerja, kesepakatan lisan jarang dilakukan karena ini sangat beresiko. Dilakukan dengan dua cara. Pertama, memang sudah disediakan draftnya oleh organisasi. Yang kedua, draftnya sama-sama dibuat. Jadi berunding dulu untuk bikin kontrak, baru setelah oke, tanda tangan. Apa isi kontrak secara umum? Ada para pihak yang yang sedang menjalin kerjasama, waktu atau lamanya berlangsung kontrak tersebut, statement of service, hak dan kewajiban, ada harga, standar kinerja, masa berlaku kontrak, keterangan perpanjangan, alokasi risiko, dan tanda tangan. Biasanya kalau kita tanda tangan kontrak, kita juga diminta untuk fotokopi KTP. Nah, kalau buat desainer grafis, ini ada macam-macam, ada project details, definition section, ya. Nah, sama sih sebetulnya sama ini nih, ya. Sama, ini bahasa Inggris saja ya. Alasan menggunakan kontrak kerja yang pertama adalah untuk melindungi hak-hak pribadi, menciptakan harapan, jangka waktu pekerjaan. Jadi kita kan, wah kapan nih termin pembayaran, itu udah tahu di situ. Kapan berakhirnya jangka waktu itu pekerjaan, sehingga kita bisa siap-siap buat bikin proposal lagi terus mengajukan yang lain. Penjadwalan dan melindungi hak cipta, karena kalau buat TKV juga diatur ini hak ciptanya jadi punya siapa. Syarat kontrak kerja pertama adalah komitmen ya, dua pihak ini harus sama-sama punya komitmen ya. Karena kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing ya, sehingga dia harus komitmen untuk melaksanakannya. Bagaimana cara meyakinkan diri Anda kalau misalnya kamu ragu-ragu? Cara meyakinkannya adalah pertama, tetapkan tujuan, pastikan apa yang Anda inginkan ada di dalam kontrak. Kalau misalnya kontrak itu bisa direvisi ya. Berikan masukan bagaimana menyelesaikan konflik. 3, pastikan kamu gak dirugikan. Jadi kalaupun misalnya perusahaan sudah menyediakan draft kontrak, dibaca dulu dengan seksama, dipelajari dulu. Boleh nggak? Biasanya memang boleh, tawar-menawar itu ada ya. Karena itulah karena kan tujuan kontrak itu kan adalah supaya pekerjaan ini bisa dilakukan dengan enak sama enak gitu, maksudnya nggak ada yang merasa dirugikan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat negosiasi, sopan dan tegas. Nah, sopan dan tegas ini biasanya karena bahasa nonverbal ya. Sampaikan keinginan kamu dengan tegas, nggak pakai ini ya, cengenges-cengengesan gitu ya. Ya boleh deh Pak, ya terserah Bapak aja, nggak bisa kayak gitu ya. Kita tegas aja, Pak. Biasanya masa kerja saya mendesain poster itu, kalau posternya susah 1 minggu, 2 minggu, ini juga ada batas revisinya Pak, 3 kali revisi kena cas, nah gitu misalnya ya. Jadi biar ada batasan juga, biar nggak kelamaan kerjanya gitu. Perhatikan jabatan dan latar belakang lawan bicara Anda. Biasanya semakin pendiam, umumnya semakin keras. Jadi kalau misalnya jangan terpengaruh, bukan terpengaruh ya. Jangan salah ya, orang yang banyak bicara di awal pertemuan belum tentu orangnya asik loh. Jadi kita pun juga jangan kebawa dengan banyak ngomong gitu. Sama-sama saling memperhatikan dan mengukur sebetulnya lawan bicara kita maunya apa. Ya, pastikan Anda lebih banyak mendengar dan memberikan hasil contoh karya. Jadi jangan kebanyakan, kalau kebanyakan ngomong jatuhnya jadi bluffing atau bluffing. Bluffing itu jadi melebih-lebihkan. Jadi sebaiknya kita dengerin aja maunya, terus kalau memang ada yang nggak jelas boleh ditanyakan. Atau misalnya lawan bicara kita nanya, ya kita jawab dengan sejujurnya gitu ya. Nah, itu adalah tips-tips negosiasi. Contoh kontrak kerja kayak begini. Nah, ini dia yang tadi saya udah jelasin sedikit ya. Ada para pihak yang sedang bekerjasama, nama perusahaan, nama pihak yang akan di hire gitu. Ini penyewanya namanya ini, itu kan alamat. Nama kegiatannya apa, kontraknya ini buat kegiatan apa, sistem pelaksanaannya, kewajiban-kewajiban. Terus termin pembayaran, ini termin pembayaran nih, senilai berapa rupiah, tahap 1, tahap 2. Setelah ada termin pembayaran, ada hak kewajiban. Terus kalau misalnya pembatalan kontrak kayak gimana, ada perubahan, pelarangan sanksi. Nah itu kan saya udah jelasinnya ada pelanggaran hak cipta gitu. Penyelesaian perselisihan, force majeure, masa berlaku perjanjian, adendum dan lain-lain. Nah biasanya ini pihak utama, pihak kedua tanda tangan di atas materai. Kontrak kayak begini di copy 2 kali. Yang pihak pertama tanda tangan di atas materai, pihak kedua tanda tangan di atas materai. Yang ada materainya di pihak kedua diberikan kepada pihak pertama. Pihak pertama tanda tangan di atas materai diberikan pada pihak kedua. Itu biasanya kayak begitu. Nah, ya inilah sekedar pemahaman aja. Nanti kalau kamu kerja atau kerja sama dengan pihak lain, penting juga kita punya kontrak ya. Baiklah teman-teman, segini aja pembahasan kita tentang kontrak kerja. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Stay strong, stay healthy di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.